Kalian pasti pernah dengar komentar begini, Hindu di Bali itu bukan Hindu asli, itu cuman adat. Atau sebaliknya, Hindu di India itu beda, terlalu rumit, kita cukup dengan tradisi Bali saja. Padahal, baik Hindu di Bali maupun India berasal dari akar yang sama, tapi tumbuh di tanah yang berbeda. Masalahnya, banyak orang terjebak dalam membandingkan, bukan memahami. Hari ini kita akan kupas tuntas apa bedanya, kenapa bisa berbeda, dan kenapa justru keberagaman ini adalah kekuatan. Kalau kita tarik garis sejarah, Hindu masuk ke Nusantara sekitar abad ke-1 Masehi lewat jalur perdagangan dan budaya. Pedagang dan Brahmana dari India membawa Weda, epos Mahabharata dan Ramayana, serta sistem filsafatnya. Di sini ajaran itu berinteraksi dengan budaya lokal, bahasa Austronesia, dan tradisi leluhur kita. Di India, Hindu berkembang di tanah asalnya dengan pengaruh kerajaan-kerajaan besar, bahasa Sanskerta, dan variasi aliran seperti Saiwa, Vaishnava, Sakta, sampai Smartism. Di Bali, Hindu berkembang lewat percampuran dengan animisme, kepercayaan leluhur, dan sistem sosial adat seperti desa pakraman. Akar sama tapi cabang berbeda, seperti pohon beringin di halaman pura dan beringin di tanah India. Keduanya beringin tapi bentuk dan daunnya bisa berbeda. Perbedaan itu terlihat jelas kalau kita perhatikan. Di India, bahasa upacara umumnya langsung memakai mantra-mantra Weda dalam Sanskerta. Namun di Bali, bahasa itu sering dipadukan dengan bahasa Kawi atau Bali dengan adaptasi sesuai konteks lokal. Bentuk ritualnya pun berbeda. Di India, puja di kuil fokus pada acara utama. Sementara di Bali, yadnya melibatkan banten, tarian sakral, dan prosesi besar yang melibatkan seluruh desa. Pemujaan dewa di India kadang berpusat pada pemujaan satu dewa utama seperti Wisnu atau Siwa. Di Bali, semua dewa itu sering dilihat sebagai manifestasi Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kalendernya pun berbeda. Di India memakai sistem Pancanga, Bali memakai Wariga yang memadukan kalender Saka dan Pawukon. Tanpa pemahaman sejarah, perbedaan ini mudah dianggap kontradiktif. Saya pernah punya pengalaman yang cukup membuka mata. Seorang teman dari India datang ke Bali untuk pertama kali. Dia kaget melihat Banten penuh bunga dan janur di pura. In India, we don't have this, katanya. Saya jelaskan bahwa di sini bunga, janur, dan sesajen adalah simbol harmoni dengan alam, representasi rasa syukur yang diolah dari hasil bumi. Dia tersenyum dan berkata, "No, I see. It's the same devotion, just in a different language." Dari situ saya semakin paham. Bentuk boleh berbeda, tapi rasa bakti itu sama. Weda sendiri sebenarnya tidak kaku dalam bentuk luar. Bhagavad Gita bab 9 sloka yang 26 berkata, Patram puspam palam toyam, yome bhaktya prayachyati, tad aham bhaktyu paritam, asnami prayatatmanah. Siapapun yang mempersembahkan kepadaku daun, bunga, buah, atau air dengan bakti, aku akan menerimanya. Artinya jelas, yang penting adalah bakti, bukan bentuk fisik persembahan. Makanya, meskipun bentuknya berbeda di India dan Bali, selama esensinya sama, bakti kepada Tuhan keduanya sah. Sayangnya di era media sosial, perbedaan ini sering jadi bahan debat kusir. Ada yang merasa lebih murni, ada yang menilai yang lain tidak sesuai ajaran. Padahal kitab suci kita justru mendorong toleransi internal. Rigveda Mandala pertama, Sukta ke-164, mantra ke-46 berkata, Ekam Satwipra Bahuda Wadanti. Kebenaran itu satu, orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Kalau para resi zaman dulu saja bisa menerima banyak bentuk ibadah, kenapa kita yang hidup sekarang malah saling menyalahkan? Beda bukan berarti salah. Hindu di Bali dan Hindu di India adalah contoh bahwa ajaran Dharma bisa beradaptasi tanpa kehilangan jiwa. Yang perlu kita jaga bukan bentuknya, tapi nyawanya, nilai dari Dharma itu sendiri. Kalau kamu masih suka membandingkan Hindu di sini dan di sana, coba ingat ini. Tuhan tidak menilai bentuk yadnya kita dari seberapa mirip dengan India, tapi dari ketulusan hati kita. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan, klik tombol subscribe sekarang. Tulis di kolom komentar pendapatmu soal perbedaan Hindu di Bali dan di India. Dan jangan lupa download ebook Hindu Kok Gitu di link yang ada di deskripsi. Karena di channel ini kita nggak cuma melestarikan tradisi, tapi juga mengasah pikiran. Rahayu!